Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita belajar IPS kelas 7 dengan materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Seperti biasa, setelah saya jelaskan, kalian catat semua materi yang saya berikan di buku catatan. Jangan dicampur dengan buku latihan dan disampul. Di sini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Merupakan sumber atau hasil kekayaan yang berasal dari alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya terdiri dari 3. Yang pertama sumber daya alam, 2 sumber daya manusia, 3 sumber daya modal. Sedangkan sumber daya manusia di sini merupakan sumber daya yang berasal dari manusia, terdiri dari tenaga kerja terdidik. Contohnya itu dokter, guru, ya. Yang kedua tenaga kerja terlatih, contohnya supir, montir, penjahit. Yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, contohnya pembantu ibu rumah tangga, kuli bangunan. Sedangkan sumber daya modal di sini merupakan sumber daya yang dibutuhkan manusia untuk menjamin kelancaran dan berlangsungnya suatu proses produksi. Contoh uang, mesin, peralatan, gedung pabrik atau kantor. Selanjutnya, sumber daya alam menurut materi terbagi 2. 1. Sumber daya alam biotik atau hayati, itu berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jadi antara lain itu hewan sapi itu dapat menghasilkan, yaitu baik dari daging, susu, kulitnya. Nah, yang kedua, sumber daya alam abiotik atau non-hayati itu berasal dari benda-benda mati, antara lain barang tambang, air, udara, atau batu-batuan. Contohnya di sini minyak bumi, dan gas itu bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar emas dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam menurut kegunaan. Di sini terbagi 2. Yang pertama, sumber daya alam menghasilkan bahan baku, yaitu sumber daya alam itu yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya itu hasil hutan bisa kita gunakan, ya, kayunya untuk membuat meja, kursi dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam penghasil energi, yaitu sumber daya alam itu yang dapat menghasilkan energi listrik. Contohnya itu sinar matahari bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya, sumber daya alam menurut sifat pembaharuannya. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan lebih dari 1 kali. Contohnya sinar matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan hanya 1 kali dan tidak dapat dilestarikan. Contohnya itu minyak bumi dan lain-lain. Sumber daya alam menurut habitat ini terbagi lagi. Yang pertama, sumber daya alam terestris, yaitu daratan, yaitu sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah. Yang kedua, sumber daya alam akuatik atau perairan, yaitu sumber daya alam yang berhubungan dengan laut, sungai, danau, air hujan. Lanjut, yang pertama, potensi sumber daya alam Indonesia. A. Potensi sumber daya hutan. Nah, coba perhatikan di sini ya, hutan yang paling banyak ya yaitu dijumpai di Pulau Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Nah, hutan di sini memiliki jenis-jenis kayu, yaitu kayu keruing, ya, itu dihasilkan di Papua, kayu jati di Jawa Tengah, rotan di Kalimantan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kayu cendana itu di Nusa Tenggara Timur, kayu rasa mala akasia di Jawa Barat. Lanjut, manfaat atau fungsi hutan antara lain 1. Tempat menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Kedua, tempat hidup flora dan fauna. Ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan. 4. Menghasilkan oksigen atau kita kenal dengan sebagai paru-paru dunia. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat. B. Potensi sumber daya tambang. Nah, di sini ya contoh dari barang tambang, minyak bumi dan gas, batu bara, bauksit, pasir besi, emas, timah, tembaga, aspal, belerang, nikel, yodium. C.
Potensi sumber daya udara. Udara di sini tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Fungsi udara untuk bernapas, melindungi kehidupan di bumi dari sinar ultraviolet dan benda-benda angkasa lainnya yang jatuh ke bumi. D. Potensi sumber daya tanah. Tanah secara umum di Indonesia itu ada 3 macam. Tanah vulkanik itu terbentuk dari material vulkanik yang dikeluarkan saat gunung berapi meletus. Jadi tanah ini lebih subur dibandingkan tanah lainnya. Tanah bukan vulkanik atau tersier, tanah ini bukan hasil dari letusan gunung berapi. Tanah organik itu disebut juga sebagai humus atau gambut, terbentuk dari tumpukan sisa-sisa tumbuhan, biasanya ditemukan banyak di rawa-rawa. E. Potensi sumber daya air. Air di Indonesia memiliki berbagai bentuk, antara lain air hujan, air sungai, dan air danau. Berdasarkan proses pembentukan, danau dibedakan atas danau vulkanik, yaitu danau terbentuk pada lubang kepundan atau kaldera gunung berapi. Contohnya di sini Kawah Kelut, Danau Kerinci. Lanjut. Danau tektonik yaitu danau yang terbentuk karena adanya gerakan tektonik atau gerakan lempeng bumi sehingga terbentuk cekungan akibat patahan dan lipatan. Contoh Danau Maninjau, Danau Singkara, Danau Tempe, Danau Takengon. Danau vulkanotektonik yaitu danau yang terbentuk karena gabungan proses vulkanik dan tektonik. Contohnya itu Danau Toba. Danau Ladam terbentuk akibat proses pemotongan saluran sungai secara alami dan ditinggalkan oleh alirannya. Bendungan atau waduk di sini danau yang dibuat oleh manusia sendiri untuk keperluan manusia sebagai pembangkit tenaga listrik. 2. Potensi kemaritiman Indonesia. Negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut luas yang memiliki banyak pulau. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduk mata pencaharian pertanian atau bertani atau bercocok tanam. F. Potensi sumber daya laut di sini terbagi menjadi perikanan, terumbu karang, hutan mangrove atau hutan bakau. Lanjut, manfaat terumbu karang antara lain, manfaat ekonomi itu sebagai sumber makanan, obat-obatan, objek wisata bahari. Manfaat ekologis mengurangi hempasan gelombang pantai yang mengakibatkan terjadinya abrasi. Manfaat sosial ekonomi yaitu sebagai sumber pendapatan para nelayan dan menjadi daya tarik objek wisata. Sedangkan fungsi hutan mangrove di sini antara lain sebagai fungsi ekologis yaitu sebagai habitat, tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, berkembang biak, melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya, biasanya memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar juga bahan pembuat kertas. Sampai di sini materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.